Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaraan mereka yang diutus oleh Roh Kudus Surgawi menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, hendaklah kalian kudus, seperti aku kudus adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam hidup ini, setiap orang tua itu selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam tanda kutip, tidak ada orang tua yang tidak menghendaki anaknya itu hidup baik, kecuali yang tidak beres. Semua orang tua, jahat atau tidak, itu selalu menghendaki anaknya hidup baik, bahkan lebih baik daripada dia. Mau berkorban, bahkan orang tua itu mau berkorban waktu, tenaga untuk apa? Kebaikan anaknya, tidak memikirkan lagi dirinya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk anaknya. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagi Anda dan saya, ketika kita menjadi anak, jangan berpikir kita orang tua, tapi berpikir kita anak. Apakah kita merasakan kebaikan orang tua kita? Apakah dengan mudah kita mengerti kebaikan yang hendak dibawa oleh orang tua kita? Misalkan, jangan pergi malam-malam. Ketika kita ingin pergi malam-malam, pasti kita akan menggerutu. Oh, dasar kolot, dasar begini, dasar begitu, tinggalan zaman dan sebagainya dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Anda akui atau tidak, Anda sadari atau tidak, kita itu seringkali berlaku demikian. Dan ketika kita menjadi orang tua, ternyata kita juga mengalami demikian di hadapan anak-anak kita, sadar atau tidak. Itulah manusia. Kalau kita seringkali tak menyadari kasih dan pengorbanan dari orang tua kita, maka jangan heran kalau kita pun kesulitan untuk menyadari penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau orang tua kita saja menghendaki kebaikan dalam hidup kita, apalagi Bapa kita yang di surga. Ia menghendaki jauh melebihi orang tua kita. Seperti halnya yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, hendaklah kalian kudus seperti aku kudus adanya. Inilah yang hendaknya kita sadari pertama-tama. Ketika kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita, bahkan kasih-Nya tidak hanya berhenti pada perkataannya, tetapi diwujud nyatakan dalam tindakannya, dalam perbuatannya yang nyata
ketika ia mengambil rupa hamba menjadi manusia lemah seperti kita dan mau menderita sengsara, bahkan wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Untuk siapa? Untuk kita. Itu bukti nyata betapa ia mengasihi dan menyertai kita. Janjinya kepada kita, aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Dan ia sendiri mengatakan, kalau engkau yang jahat, kau memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Maka mari kita buka hati kita sadari betapa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Betapa kita dikasih oleh Tuhan. Maka jangan pernah sia-siakan kasih dan penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Lalu bagaimana yang harus kita perbuat di hadapan Tuhan yang begitu mengasihi kita? Mari kita berjuang dengan segala kelemahan dan kerapuhan kita. Terus berjuang untuk apa? Untuk hidup seperti yang dikehendaki Tuhan, yaitu hidup kudus seperti Tuhan kudus adanya. Sehingga kelak kita pun boleh mengalami kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang kita harapkan, yang kita nantikan dalam hidup ini, bersatu dengan yang paling kita cintai dalam hidup kita, yaitu siapa? Yaitu Allah sendiri. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.